Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Vanessa Reston dari Politeknik Setiawan Makassar, Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perumusan kebijakan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari pengantar kebijakan publik. Untuk materi ini saya memiliki 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama model proses, model kelompok, model teori elit, model rasional, model inkremental, dan yang terakhir adalah model teori permainan. Keenam model ini digunakan dalam perumusan kebijakan. Model pertama yang akan saya bahas yaitu model proses. Model proses adalah model yang dimulai dari pendefinisian masalah atau isu kebijakan, kemudian dilanjutkan dengan analisis permasalahan, selanjutnya merumuskan alternatifnya, melakukan asesmen alternatif kebijakan dan mengembangkan kriteria evaluasi kinerja, dan kemudian merumuskan kesimpulan. Kesimpulan ini yang kemudian dilaksanakan untuk memberikan hasil yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke model perumusan kebijakan yang kedua, yaitu model kelompok. Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan, yang dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian, pembuatan kebijakan akan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara melakukan bargaining, negosiasi, dan melakukan kompromi. Model perumusan kebijakan yang ketiga yaitu model teori elit. Model teori elit adalah model yang menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat itu berada pada tingkat paling bawah dan elit paling atas adalah aktor internal. Di dalam model elit ini, masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik tingkat atas. Model selanjutnya yaitu model rasional. Model rasional adalah model di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif, kemudian dicari yang paling efektif dari pencapaian tujuan kebijakan. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya, yaitu memperbandingkan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini mengedepankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis. Di dalam model rasional ini ada yang namanya pendekatan rasional dalam mengambil keputusan yang dapat dilakukan dengan cara 1. Meneliti situasi. Tahap pertama adalah meneliti atau mendefinisikan problem. Apabila manajer telah mengenali problem yang sesungguhnya, manajer dapat meneliti lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih solid mengenai problem tersebut. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Setelah problem teridentifikasi, manajer dapat mengembangkan alternatif-alternatif pemecahan yang praktis dan kreatif, serta mempertimbangkan segala keterbatasan dalam setiap alternatif. Langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif yang terbaik. Dari alternatif-alternatif yang diperoleh, seorang manajer itu harus mampu mengevaluasi sejauh mana alternatif yang ada mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap perusahaan dan memiliki risiko yang paling rendah. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi. Setelah mendapatkan alternatif terbaik, manajer tinggal melaksanakan alternatif tersebut. Proses pelaksanaan alternatif tersebut tentu dengan tetap memperhatikan segala risiko yang ditimbulkan. Langkah yang terakhir yaitu follow up and evaluasi. Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil telah mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila dirasa keputusan yang diambil belum mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, maka seorang manajer harus cepat tanggap dalam menyelesaikan problem dari keputusan yang diambil. Selanjutnya adalah model inkremental.
Model inkremental adalah model pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi, di mana di dalamnya ini ada namanya proses tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik itu sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, kemudian melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model yang terakhir yaitu model teori permainan. Model teori permainan adalah suatu model yang sangat abstrak dan deduktif yang ada dalam suatu kebijakan. Konsep kunci dari teori permainan ini adalah strategi yang digunakan dalam pembuatan kebijakan. Model ini biasa dicap atau juga dianggap sebagai model yang konspiratif, karena proses penentuan kebijakan publik dalam teori mainan ini juga memiliki teori pendekatan yang sangat rasional, di mana teori pendekatan itu akan dilakukan ketika terdapat pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia, dikarenakan sebagian dari kepingan fakta tersebut tersembunyi. Sekian penjelasan dari saya mengenai model perumusan kebijakan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian mengunjungi laman Instagram yang tertera di bawah ini. Dan terima kasih banyak sudah mencermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.